法轮常转，常住世间无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，感恩ya Hui Mei Sece yang tadi sudah membacakan Hui Xiang dan pimpin Wensin.感恩dulu sebelumnya kepada Sece Haryati ya, yang nanti akan Sri Haryati akan membantu tayangkan PPT intisari dan kuis.感恩buat tim Sin Fasyang yang telah bersusah payah dan tanpa mengenal lelah nih, ya. Ini kota gapnya luar biasa nih. Selalu menyiapkan materi buat kita ya. Bahkan chat aja sampai sekarang juga tidak ada liburnya. Ya, sungguh luar biasa ya. Kadang kepada semua Siung Sece, di sini ada 115 orang yang hadir ya. Jadi sama-sama mau menyerap ya karomnya Dharma di pagi hari ini. Ya, kayaknya kalau tanpa Siung Sece juga berasa hampa nih. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu ya, Xing Nian Kuai Le ya, Senti Jian Kang, Wan Se Ru Yi, Gong Xi Fa Cai. Ya, kenapa saya suka taruh Gong Xi Fa Cai di belakang ya, Xiong Sece ya? Karena saya pikir kalau Fa Cai kan apa ya, banyak rezeki ya, banyak uang. Tapi kalau banyak rezeki nggak Kuai Le juga apa kurang bagus ya. Kuai Le apa Fa Cai tapi kesehatan berkurang juga tidak bagus, ya kan? Facai tapi tidak lancar ya. Nah, segala hal banyak yang tidak lancar juga kurang bagus seperti itu. Ya, oke. Jadi ini kalau saya hari keempat kan, hari keempat ini ya. Jadi dan nanti juga jam kita ada itu ya, ada Pioneer sama Master ya. Kalau yang untuk fungsional apa ketua Haji sama Hoi kayaknya ada gradingnya ya, grading Black. Kalau yang buat relawan kayaknya ada nanti di YouTube ya, bisa saksikan ya. Oke, oke, Syung Sece, mari kita mulai ya. Eh, Intisari hari ini Sutra Teratai yang menakjubkan. Ya, perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Nah, ini adalah perumpamaan kota gaib. Oke, next ya. Oke. Perumpamaan dalam Sutra Teratai, perumpamaan kota gaib. Poin 1, lari maraton dengan jarak 42 kilometer, kesabaran dan ketekunan sangat diperlukan. Dan yang terpenting, penyesuaian dari daya tahan tubuh. Ketika kita melatih diri dalam jalan bodhisattva, sesungguhnya juga demikian. Yang disebut jalan kebudaan luas tak terbatas adalah bagaimana dalam berbagai ujian terhadap tubuh maupun batin. Dalam proses penempaan batin, masih bisa mempertahankan kegembiraan dan sukacita tiada hentinya, mengingat diri dan menyemangati diri untuk terus maju. Poin 2, karena untuk hal mencapai kebudaan ini adalah proses daya upaya keras yang sangat panjang, orang yang biasa-biasa sebenarnya tekad dan semangatnya tidak begitu kuat. Misalkan kita sekarang mendengar bahwa untuk mencapai kebudaan harus 3 asemkya kalpa besar. Kita sudah langsung pusing. Kita dalam kehidupan ini saja sudah tidak sanggup menjalanin. Masih harus 3 asamkya kalpa besar. Poin 3, Sang Buddha mengatakan
Karena itu, saya mendirikan beberapa kota gaib seperti sebuah fata morgana. Tapi kamu boleh beristirahat sebentar di dalamnya. Ini sangat mirip dengan kita sedang mendaki gunung, atau katakan sedang maraton. Kamu pasti harus ada beberapa titik peristirahatan. Jika tidak ada titik-titik itu, kamu tentu tidak sanggup untuk bertahan. Ya, ini ya Siung Sece ya. Kalau saya ada beberapa catat dan kasih poin ya. Tadi kan diibaratkan ya, Jalan Bodhisattva ini ibarat seperti kayak ya ini ya, apa lari maraton ya, ataupun yang di sini ada tulis yang mendaki gunung lah katakan ya. Jadi itu benar-benar butuh ketahanan yang luar biasa. Ya, jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya apa tenaga ya, bukannya kita butuh tenaga dan pikiran ya, tapi juga butuh kebijaksanaan ya. Nah, dengan empat ikrar bodhisattva terus menerus melatih diri dan membantu semua makhluk. Ya. Nah, jadi kita ini ya Siung Sece, jangan heran ya kalau kita banyak juga melihat ya Siung Sece yang akhirnya tidak mampu ya melewati rintangan ini ya. Jalinan jodoh dan niat awal yang tadinya ada akhirnya ya kemudian tapi tidak disertai dengan semangat ya dan keyakinan dan kekuatan akhirnya sirna juga ya. Kita bisa lihat lah di di kehidupan yang ada sekarang lah seperti itu. Nah, kalau bicara tentang ini ya, tentang semangat sih saya rasa naik dan turunnya semangat itu memang adalah hal yang biasa sebenarnya ya, karena kan kita ini makhluk awam ya, yang penuh noda batin. Nah, kemudian maka itulah kita perlu kota gaib ya, kayak tadi disebutkan pemberhentian-pemberhentian. Tadi di situ Master sebenarnya sih ada berbicara ya, mengatakan bahwa kalau ikut suci itu sebenarnya tidak akan menyesal. Ya, makanya jangan sampai itu eh, jangan sampai mundur lah seperti itu. Ya. Nah, makanya kita ini sangat perlu ya kota gaib ya. Jadi kota gaib ini adalah untuk menghilangkan kelelahan kita seperti itu. Ya. Nah, di sini ada 120 Siung Sece. Apakah Siung Sece ada nggak yang merasa nih capek ya kadang ya? Aduh, sudah mau ke Seci untuk melakukan kebajikan, malah malah sukanya kadang sering dapat hal-hal yang kurang mengenakan ya. Misalnya kadang diomelin lah, ya kan, dibully dan sebagainya seperti itu. Ada nggak ya Siung Sece ya? Nanti bolehlah kita coba sharing ya, berbagi ya, tapi berbagi untuk hal yang positif. Oke, nah kemudian kota gap adalah pencapaian kita. Nah, tapi begitu sudah tercapai kota gap itu, ternyata itu adalah hal yang tidak nyata ya. Makanya kita harus menuju ke kota gaib berikutnya. Nah, di sini ya saya jadi ingat loh, ya seperti kalau kita menjalankan misi ya, seperti Sesiung Suceng nih. Siung Suceng kalau ini ya Siung ya, nanti sharing juga Siung. Ya seperti Siung Suceng yang dari kota Medan ya kan, akhirnya ke kota Langsa, ke kota Loksmawe, ke Banda Aceh seperti itu ya. Ya. Dan terus-menerus apa ya, tanpa patah semangat mengembangkan cita kasih ke berbagai wilayah. Nah, ini yang dimaksud bukan kotanya ya, tapi apa eh, wilayah atau atau tujuan yang akan dituju seperti itu Siung Sece. Nah, jadi kota gap juga menggambarkan ya semangat kita dalam memegang tanggung jawab. Ya, kalau saya punya kota gaib, ya mungkin ada beberapa ya yang awalnya dulu dari Heci Barat, kemudian ke Barat 2, lalu sekarang kemudian ke Tangerang. Ya, yang saya dari misi amal lalu ke PL ya dan juga misi-misi lainnya seperti itu. Nah, jadi Siung Sece harus terus semangat dalam memegang tanggung jawab.
Ibarat memimpin memimpin orang-orang untuk menuju ke kota gaib agar jiwa kebijaksanaan setiap orang terus bertambah, ya. Dan tadi Master ada bilang kita tidak boleh berhenti untuk istirahat. Walau sudah mencapai kota gaib itu, kita harus terus maju lagi untuk mencapai apa yang tingkat kebudayaan seperti itu. Oke, next. Poin 4. Ini di perumpamaan yang mengatakan tiada dua dan tiada tiga, hanya ada satu kendaraan Buddha. Kayaknya ya. Seperti kamu merasa telah mendapatkan pembebasan, kamu sudah mencapai tingkat arahat dalam ajaran Buddha. Ini hanya untuk beristirahat sebentar bersama kamu, menenangkan sementara, mengistirahatkan kaki sementara, pada kenyataannya belum mencapai tempat tujuan. Pada akhirnya masih harus lanjut melangkah maju ke depan. Poin 5, selamanya jangan sampai merasa puas dengan diri sendiri atau merasa puas akan pencapaian diri. Seperti misalkan berbuat kebajikan, lalu dia merasa sudah amat baik. Dia merasa dirinya telah sangat kuat dalam pelatihan diri. Namun bila demikian, maka dikatakan dia telah memberi batasan pada diri sendiri, merasa bahwa setelah bersusah payah sedemikian lama, saya akhirnya memperoleh sedikit pengakuan sehingga saya mempunyai tenaga untuk lanjut giat berusaha. Perlu diingatkan bahwa untuk lanjut giat berusaha, bukanlah berhenti pada tahap tersebut, di mana diri sendiri merasa bagus, maka sudah cukup. Nah ini ya, Xiong Suce, kalau kita lihat di poin 5 ini ya, ini sebenarnya juga kalau diumpamakan di dalam kita di Seci ya, kita bisa lihat banyak yang kadang pencapaiannya dia merasa dirinya sudah puas dan sudah tercapai. Maaf ya, ini sorry ya Xiong Suce ya. Kita bisa lihat kadang ada yang kadang dia sudah mencapai Abu Putih Logo ya, ataupun kadang sudah menjadi komite, akhirnya sudah merasa puas diri, ya kan, dia sudah merasa memperoleh pengakuan ya. Nah itu akhirnya malah berhenti di kota gaib yang ada, tidak lagi mau melanjutkan ke kota gaib berikutnya. Padahal sebenarnya ya harusnya itu pencapaian itu adalah tenaga buat untuk lanjut ke kota gaib berikutnya, harusnya seperti itu. Makanya kenapa dikatakan komite? Komite kan ada komit. Harusnya lebih komit lagi gitu loh, harus lebih semangat lagi seperti itu. Ya, bukannya kita malah sudah berhenti di tahap tersebut ya. Oke. Poin nomor 6. Dalam menapaki jalan bodhisattva ini merupakan suatu perjalanan tanpa jalan untuk kembali. Kita mesti maju terus ke depan, jangan sampai kembali lagi menjadi makhluk awam yang hanya memberi manfaat bagi diri sendiri. Jangan. Kita telah menempuh perjalanan yang demikian jauh, semua persoalan adalah kondisi luar. Hendak menyampaikan kepada kalian agar tidak mundur dari tekad untuk mencapai pencerahan. Jangan sampai mundur dari niat mencapai pencerahan, tidak peduli menghadapi apapun. Apakah di dalam kesulitan seperti apapun, kita tetap saja harus kokoh mempertahankan sekuat tenaga. Ya. Poin nomor 7, setiap kali membahas tentang perumpamaan kota gaib, Master mengungkapkan tekadnya ingin langsung menuju Fata Morgana. Tidak pernah ingin berhenti di tengah perjalanan. Di bawah mental yang demikian kuat, Master menikah Ceci pada tahun 1966 ketika kasus secara resmi diajukan.
Master menulis tujuan pekerjaannya telah lengkap mencakup 4 misi utama. Ya, selama lebih dari 50 tahun masih terus dilaksanakan pada dan dipromosikan sampai saat ini. Masih terus berkembang tanpa henti. Ya, Xiong Siqie, jangan dikatakan mundur ya. Kita berhenti aja, sebenarnya kita itu sudah mundur Xiong Siqie. Coba kita bayangkan ya, sebagai gambaran gini paling simpel Xiong Siqie. Mungkin Xiong Siqie lagi bawa kendaraan berhenti, ya di lampu merah berhenti. Ya, kemudian pada saat setelah lampunya sudah hijau, semua orang sudah berjalan. Ya, apa yang kita rasakan? Kita itu berasa sudah mundur Xiong Siqie. Benar nggak? Ya, jadi inilah yang dikatakan harus terus kokoh mempertahankan sekuat tenaga. Eh, saya akan saya tadi ada catatan ini. Nah, seperti tadi dari apa ya? Kita lihat yang di poin 7 ini seperti master ya Xiong Siqie. Ya. Padahal sebenarnya kalau dikatakan ini master kan sebenarnya adalah seorang yang ini ya yang sudah meninggalkan keduniawian ya, yang harusnya tidak berpikir lah masalah-masalah duniawi dan sebagainya ya, kehidupan yang ada di dunia dan sebagainya. Tapi ini kan beda ya, tidak bukanlah master seperti itu. Nah, kita lihat seorang master yang tadi juga master juga bukanlah orang yang kaya kan, benar nggak? Kita bisa lihat cerita dari cerita yang ada gitu loh. Tapi master luar biasanya dengan tekad sekuatnya dan keyakinan. Ya, dari keyakinan itulah makanya master menciptakan kota-kota gaib master. Kita bisa lihat dari misi-misi yang ada di sini kan disebutkan kan dari 4 misi utama. Ya, kemudian berlanjut ke 8 jejak langkah ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana master memulai dengan celengan bambu. Apakah pernah nggak orang terpikirkan seperti itu, Sun Tzu? Itu zaman yang 1966 ya. Ya, jadi dari celengan bambu membangun sebuah rumah sakit. Ya, seorang biksu ini bisa membangun rumah sakit. Ya kan, bisa membangun dari TV. Ya, bisa membangun 50 sekolah ya yang terjadi bencana besar di Taiwan waktu ya kalau nggak salah ya 921 kalau nggak salah. Ya, kemudian ada satu lagi ya, silent mentor Xiong Siqie. Kalau Xiong Siqie yang benar-benar ada pernah dengar kisah silent mentor baik di video ataupun yang pernah diseringkan, itu adalah hal-hal yang sangat-sangat luar biasa ya, yang mungkin tidak pernah terbayangkan lah seperti itu. Ya, nah makanya kita ini harus sangat-sangat bersyukur lah ya kita sudah menemukan seorang guru yang agung ya yang selalu meneladani kita ya kan. Nah, kembali lagi tinggal kita gimana nih harus menjaga semangat dan tekad kita untuk meneruskan langkah-langkah master di jalan Bodhisattva ya, ikut juga ikut dengan dharma-dharma master seperti itu. Oke, next coba. Master sebagai guru pembimbing para makhluk juga sangat jelas niat, pikiran, dan ketekunan setiap orang harus mulai dipandu dari tujuan jangka pendek yang berada di hadapan kita. Jadi langkah paling awal Siqie adalah meminta semua orang menyisihkan 50 sen setiap hari untuk menyelamatkan dan membantu orang miskin dan sakit. Perbuatan bajik yang begitu kecil benar-benar tidak ada orang yang tak bisa melakukannya. Poin 9, ini adalah bab perumpamaan kota gaib seperti halnya pada awal ketika sudah stabil di bidang misi amal, master hendak mulai mendirikan rumah sakit. Ya, karena hal yang paling menderita di kehidupan manusia adalah sakit. Merawat orang sakit adalah ladang berkah terbesar. Setelah rumah sakit siap didirikan, semua orang harus bergerak lagi ke depan, harus melatih para dokter dan perawat. Kita harus mengajarkan dan melatih.
ya berbagai macam orang berbakat yang dibutuhkan masyarakat ini adalah universitas kita. Jadi ini adalah kota gaib lainnya. Ya, Sunsice tadi yang masalah celengan bambu saya udah sampaikan ya tadi ya. Nah, kemudian kalau Sunsice perhatikan ya, master menjalankan misi itu adalah per 10 tahun ya. Awalnya menjalankan misi amal dulu 10 tahun. Ya kan? Kemudian 10 tahun berikutnya adalah mendirikan misi kesehatan. Ya, berikutnya lagi misi ke pendidikan dan budaya humanis di misi 10 tahun berikutnya juga seperti itu. Nah, ini adalah step by step ya. Step by step itu jadi ada satu langkah-langkah menuju ke kota gaib berikutnya. Nah, tadi saya juga ada catat ya. Di sini kan Master Huimin tadi ada menyampaikan ya, kita harus bertahap karena setiap orang beragam sifat, punya beragam sifat ya. Jadi harus kita hadapi dengan kesabaran. Nah, inilah yang saya bilang tadi juga ya, di seci ini kadang kita menghadapi orang dengan sifat-sifat berbeda, karakter-karakter berbeda Sun Seci. Ada yang punya jalinan jodoh baik dengan kita dan ada juga yang tidak, ya. Nah, pada orang yang menjalin jodoh baik dengan kita, ya kita haruslah jadi teladan yang baik buat mereka. Nah, tapi pada yang kurang jalinan jodoh dengan kita, maka harusnya kita itu memakai prinsip ya pengertian dan toleransi Sanche Paurung. Ya juga harus adanya ayah mengasihi. Jangan karena dia tidak ada jalinan jodoh, jadi kita tinggalkan atau kita singkiri Sung Sece. Ya. Nah, ini sebagai contoh aja ya, kita juga nanti berarti tanggal 17 kita ada gathering Ceceng. Gathering Ceceng ya, berarti komite pria ya di Hesin 1. Ya, sekarang kemarin data sudah terdaftar 128 orang. Ya, nah ini adalah juga salah satu bentuk ya bagaimana kita merangkul ya saudara sedharma kita ya Ceceng yang murid master ya. Nah, jadi karena kita juga merasa ya banyak banyak juga relawan senior yang mungkin yang sudah cukup lama, yang mana mereka juga mungkin sudah jarang ikut atau aktif kegiatan. Ya, jadi inilah kita harus punya prinsip menghormat kepada yang senior, membimbing kepada yang junior seperti itu. Oke, next. Tadi ada 10 ya. Tadi yang ya ini yang 10. Oke. Jika sifat kebudayaan semua orang dapat dibangkitkan, maka silsilah ajaran Cingse adalah giat mempraktekkan jalan pencerahan. Kita tidak boleh berhenti untuk istirahat. Harus terus maju ke depan, walaupun sudah melewati beberapa kota gaib, kita harus terus maju sampai mencapai tingkatan Sang Buddha sebagai yang Maha Sadar di seluruh alam semesta. Harus sampai pada tingkatan di mana dapat mendengar suara yang sering datang dari seluruh dunia tentang bencana, tentang rintihan langit dan bumi adalah kewajiban kita untuk memikulnya. Poin 11, perumpamaan kota gaib. Ya, sebagai peringatan bagi kita dalam sebuah kondisi di mana ketika kita ingin merealisasikan sebuah tujuan yang besar dan berjangka panjang, kita perlu melaksanakannya secara bertahap. Setiap orang kebutuhan yang beraneka ragam harus dihadapi dengan kesabaran. Ini bukanlah satu langkah langsung berhasil. Jika kita membagi tahap dan maju demi langkah akhirnya akan tercapai juga. Setiap langkah yang dicapai merupakan fondasi bagi langkah berikutnya. Tujuan-tujuan kecil yang terakumulasi merupakan pencapaian tujuan yang besar. Nah, yang tadi poin 11 ini ya, yang tadi Master Huimin ya, yang tadi dia sharingkan. Oke, coba next dulu. Poin 12, mengajak para budiman di seluruh dunia untuk menggarap ladang berkah.
Jutaan teratai bermekaran di dalam hati yang menciptakan dunia suci. Master berharap di hati setiap orang ada sepetak lahan berkah, bisa menjadi sekuntum teratai yang sangat murni di dalam dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Jadi Master rela mengumpulkan $50 ya, $50, $100, semua orang berdana dan dikumpul bersama. Rumah sakit ini adalah milik mereka yang bernada $50, $100. Asalkan Anda mengambil segenggam pasir dan meletakkannya. Rumah sakit ini memiliki pasir Anda. Asalkan Anda menjatuhkan setetes air ke laut, air yang tidak pernah kering, tetesan-tetesan air akan mengalir ke lautan berkah suci. 13. Srawaka, Paceka Buddha, dan para praktisi lainnya juga demikian mengakui diri mereka telah mencapai kebahagiaan sejati nirvana. Tidak menyadari bahwa Sang Buddha memahami banyak orang tidak membangkitkan tekad dan kekuatan ikrar untuk mencapai kebudaan. Sehingga dengan metode terampil untuk menyesuaikan kapasitas membimbing mereka dengan ajaran kendaraan kecil. Sekarang ini kapasitas dan kondisi pendukung telah matang, juga seharusnya adalah waktu yang tepat untuk mulai meneruskan perjalanan mencari jalan kebudaan. Nah, kita lihat ya Sun Tzu yang di poin 12 ya. Ini kalau ini kan berbicara tentang rumah sakit ya. Makanya kalau Sun Tzu ingat cerita ya di mana saat itu ada pengusaha dari Jepang yang mau menyumbangkan ya seluruh ya kan biaya untuk membangun rumah sakit, tapi Master menolaknya. Ya karena Master mau merasa ini haruslah dari semua dari semua kumpulan cinta kasih orang banyak. Nah, jadi batu-batu kecil, ya batu-batu kecil yang mungkin ada di Cingse dan sebagainya ya, dan di rumah sakit itu adalah melambangkan ya cinta kasih dari banyak orang seperti itu. Nah, jadi seperti pada saat pembangunan itu ya mungkin kita bisa berdana ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Nah, kan di sini kan disebut ya mau $50 kah, $100 yang penting ya kita ini ada merasakan ya bahwa ini adalah rumah sakit milik kita sebenarnya seperti itu ya. Jadi berdana bukanlah hak, hanyalah hak orang kaya semata. Oke, next. Poin 14, untuk mencapai kebudaan, kita harus belajar dari Buddha, yakni harus menapaki jalan bodhisattva dengan menerapkan kewasasian dan kebijaksanaan secara bersamaan. Dengan menggunakan atribut sejati dari segala fenomena dharma yang telah terrealisasi, kualitas nirvana tersebut telah memperluas kuantitas sehingga tuntas akan alam semesta dan kemudian mencapai kebudaan. Maka mencapai kebudaan baru bisa dikatakan pembebasan yang terunggul, orang yang maha tercerahkan. Poin 15, yang terpenting dari jalan bodhisattva adalah mencapai kebudaan. Ini adalah saat Master awal mendirikan Ceci sampai hari ini. Senantiasa memimpin semua orang. Arah tujuan yang tidak berubah. Oleh karena itu, harapan Master terhadap insan suci juga bukan hanya membiarkan semua orang beristirahat dengan sukacita dari satu demi satu kota gaib. Sebaliknya, memberikan semangat kepada setiap bodhisattva dunia harus bisa belajar menjadi guru pembimbing yang membawa jalan. Karena guru pembimbing adalah orang yang berpengalaman. Terlebih lagi adalah dewa penolong bagi yang menderita. Ya, Xiong Suce di sini ya, jadi kita adalah makhluk awam ya, Xiong Suce yang penuh noda batin, penuh ya karma buruk ya atau karma perbuatan ya. Dan kita terus-menerus mencari
permata di luar, ya seperti yang salah satu permohonan juga ya. Padahal kita lupa nih, sebenarnya permata itu ada di dalam diri kita. Nah, makanya kita harus terus mendalami Dharma, terjun ke masyarakat luas ya untuk membantu orang ya Sunsei. Jadi di sini ya memimpin semua orang ya. Ya ini adalah untuk menciptakan pahala kebajikan ya. Tapi kita harusnya tetap tanpa pamrih Sunsei. Nah, kemudian eh, oke, coba next dulu. Poin 16, di bab kota gaib, guru pembimbing yang membawa orang, proses tersebut melewati banyak jalan yang berbahaya karena dia sudah pernah melewati, jadi mengetahuinya. Dia bisa mengingatkan orang, kamu harus berhati-hati. Ya, kamu harus bersungguh hati. Orang yang pernah melalui jalan ini, dia telah mempunyai kebijaksanaan. Dia menggunakan kota gaib untuk menghapus rasa lelah mereka. Baru kita membuat pikiran mereka tidak menyimpang dari jalan ini. Ini adalah kebijaksanaan dari Buddha. Poin 17, setiap orang adalah guru pembimbing di kehidupan. Saya datang untuk membimbing semua orang. Kalian, para bodhisattva, membimbing orang yang masih belum mendekati. Setelah dibimbing, harus menghargai mereka. Jalinan jodoh ini jangan dibiarkan terputus hingga masih harus saling terus mengingatkan. Kita harus menekuni, harus giat yang memandu di depan, arah tujuan harus benar. Harus terus-menerus selangkah demi selangkah maju ke depan. Poin selanjutnya, next. Nah, kanan ya, intisarinya panjang sekali, sampai 17. Oke ya, intinya Siung Sece, kita harus saling apa ya, saling bantu ya, saling bimbing untuk sama-sama menuju kota gaib, untuk menyucikan hati manusia. Kita harus bisa menjadi teladan buat semua orang seperti itu. Oke, nah Siung Secie ini berarti kalau perumpamaan kota gaib ini adalah sebenarnya bagaimana kita, kalau saya lihat ya, sebenarnya sih adalah ini ya tujuannya agar kita tidak lelah untuk mengembangkan ya kan misi-misi yang ada, ya tidak lelah atau tidak takut untuk memegang tanggung jawab seperti itu. Oke, di sini ada yang mau sharing? Apakah seperti biasa Vivi yang secek? Aduh, bener ya. Begitu dibuka langsung keluar apa resennya. Oke, silakan secek. Kan ya, Vivi yang secek. Kayaknya apa nggak bisa di ini ya? Mungkin host Bisa sesio. ya belum bisa. Kaen. Ini udah ya oke. Ini tadi belum bisa di-unmute. Oke, oke. Kaen Silakan sada Cie. osu. Ya. Kaen sesiong secie. Kaen Joni sesiong. Jadi hari ini tentang perumpamaan kota gaib. Yaitu sekelompok orang itu berburu permata. Tetapi dalam perjalanan menghadapi banyak bahaya dan kesulitan. Semua orang merasa takut dan lelah. Ingin menyerah. Guru pembimbing itu kemudian menyulap menjadi sebuah kota agar semua bisa masuk dan beristirahat, menunggu kembali bersemangat untuk melanjutkan perjalanan. Gudang permata itu sudah tidak jauh lagi. Ini bukanlah kota yang nyata. Buddha mendirikan beberapa kota gaib. Jadi dalam melatih diri, kita haruslah menapaki jalan bodhisattva ini dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Dan juga penyesuaian dari daya tahan tubuh kita. Dan berbagai ujian terhadap proses penempaan batin. Kita harus menyemangati diri untuk terus maju. Pada masa 16 putra raja di era Buddha Mahabhinana Bibu,
Satu persatu itu menjadi Buddha dan menempati 10 penjuru negeri Buddha. Jadi di sini dikatakan dalam menapaki jalan bodhisattva, maju terus ke depan dengan tekad untuk mencapai pencerahan. Dalam kesulitan pun harus menapakinya hingga tujuan akhir. Jadi dengan Master melihat bahwa merawat orang sakit itu adalah ladang berkah yang terbesar dan beliau mendirikan rumah sakit. Tetapi harus lebih banyak merekrut bodhisattva dunia dengan mengajar dan melatih berbagai macam orang yang berbakat yang dibutuhkan masyarakat. Jadi inilah kota gaib lainnya. Kemudian agar jiwa kebijaksanaan setiap orang dapat bertumbuh dan juga sifat kebudayaan semua orang dapat dibangkitkan, silsilah ajaran Cingse bisa terus maju ke depan sampai mencapai tingkatan Buddha. Ini harus dengan giat bersemangat mempraktekkan jalan pencerahan. Ketika kita ingin merealisasikan sebuah tujuan yang besar dan berjangka panjang, kita perlu melaksanakannya secara bertahap. Para makhluk dihadapi dengan kesabaran. Jadi bukan satu langkah saja langsung bisa berhasil, tetapi membagi tahapan dan maju langkah demi langkah. Akhirnya akan tercapai juga. Dan tujuan akhir yang terakumulasi itu, tujuan-tujuan dari yang kecil yang terakumulasi akan merupakan pencapaian tujuan yang besar. Kebajikan kecil bisa berubah menjadi kebajikan besar. Dan juga dengan kita selalu berdana, asalkan kita menjatuhkan setetes air ke laut, di laut itu ada setetes air kita. Tetes-tetes air ini akan mengalir ke lautan berkat suci. Jadi juga dikatakan dengan mengajak para budiman di seluruh dunia untuk menggarap ladang berkah, jutaan teratai bermekaran di dalam hati yang menciptakan dunia suci. Para makhluk biasanya merasa dirinya punya kemampuan untuk mencari gudang mestika. Tetapi karena kurangnya ketekunan, keberanian, akhirnya berpikir untuk menyerah. Karena perjalanan jauh dan menemui berbagai rintangan. Tetapi Buddha sebagai guru pembimbing, bagai seekor kuda cerdas dan tahu jalan, mengetahui semua orang itu sangat lelah sehingga muncul kemalasan. Dan beliau pun memunculkan sebuah kota, membiarkan semua orang beristirahat, menunggu energi dan semangat pulih kembali, sehingga membangunkan semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi berhubung kapasitas dan kondisi pendukung telah matang dan juga tepat waktu tepat untuk mencari jalan kebudayaan, sehingga bodhisattva itu menjadi pembimbing yang membawa jalan dan juga dewa penolong bagi orang yang menderita. Karena telah memiliki kebijaksanaan untuk menggunakan kota gaib untuk menghapus rasa lelah. Tetapi dengan kita ketulusan memahami batin Buddha yang memandu di depan arah dengan tujuan yang benar dan membimbing semua orang, sehingga jalinan jodoh ini jangan dibiarkan terputus. Dan setelah kita melepaskan lelah, kita harus melanjutkan perjalanan kita sehingga bisa mencapai tujuan, yaitu jalan kebudayaan yang begitu banyak rintangan dan kesulitan yang harus kita hadapi, tetapi kita harus tetap bersabar dan juga tekun menjalaninya, sehingga kita terus saja maju tanpa berhenti lagi. Cảm ơn sư兄sư姐.
Ya, kanan ya, feeling sece ya. Jadi harus terus tekun untuk maju. Nah, siung sece berbicara perjalanan Bodhisawa ini gampang nggak menurut siung sece? Saya eh, saya saya nggak tahu apakah siung sece selama ini nggak ya ikut seci ini kan apa ya ada pernah nggak itu melihat kalau yang di lantai tiga di Cingsetang ya, sorry ini untuk yang Jakarta ya. Di situ kan ada tertulis ya, di lobinya ada tertulis ya, Cingse Famai Xing Xing Tao. Sorry ya kalau Mandarin saya agak salah ya. Ceci Chongmen dan Ciendu ya. Apa ajaran Cingse Famai Xing Xing Tao, ajaran Cingse adalah ajaran kebenaran ya. Ceci Chongmen dan Ciendu, majap seci adalah menjadi bodhisattva dunia. Ada nggak yang pernah pahami ini, Xiong Suci? Atau pernah lihat ini nggak? Sorry ya, mungkin kalau apa Mandarin saya atau terjemahan saya mungkin salah ya. Tapi beberapa ya seperti itulah kira-kira ya. Majap suci adalah menjadi bodhisattva dunia. Ada nggak Sun Suci yang pernah paham itu, Ci? Ini boleh sharing. Nah, di sini ada Gunawati Suci ya. Silakan Gunawati Suci ya. Kanan ya. Pagi, Joni Sesiung, Pagi, Kan Ci ya. Semurun Kaise, pagi Sesiung Secemen, salam sehat dan bahagia. Ya, memang ya kadang-kadang ya saya ya awalnya tuh nggak memahami ya apa sih sebetulnya itu yang namanya kota gaib ya. Ternyata setelah sering-sering ya kita mendengar ya, tuh oh ternyata kota gaib perumpamaan yang dikatakan kota gaib itu seperti itu ya. Memang kita mungkin ya master tuh sangat ini ya sangat memang sangat luar biasa ya memahami ya kalau kita manusia awam ya itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda ya. Ya saya kadang-kadang kalau manusia yang memiliki kapasitas yang tajam mungkin tidak perlu bersinggah atau berhenti atau istirahat di kota gaib sudah bisa langsung ya. Kadang-kadang saya suka berpikir, wah ini kalau saya mungkin ya nggak apa-apa lah singgah, yang penting untuk maju terus gitu kan. Tadi dikatakan kota gaibnya banyak dari satu bisa dua bisa tiga ya itu tergantung bagaimana kita pada saat menjalani atau dalam pelatihan diri ini. Aduh saya kayaknya udah lelah bener nih saya mau berhenti dulu tapi bukannya berhenti untuk selamanya ya kita untuk masuk gitu istirahat ya tadi yang dikatakan master ya kadang-kadang saya duh kok apa ya bener-bener karena saya awalnya tuh bener-bener tidak tahu gitu ya setelah sering mendengar ya dengar sharing ya begitu yang begitu luar biasa oh seperti itu ya ternyata memang kok enak enak sekali ya gitu pokoknya kita mau mau merubah lah mau mengikis lah kerisauan yang ada setiap hari itu ya karena semakin banyak kita mendengar ya semakin banyak kita memahami ya, ya jadi dengan metode terampil karena setiap makhluk nih ya, termasuk kita ya yang ada di barisan insan seci itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Jadi kalau yang memiliki kapasitas tumpul ya, mungkin ya bisa beristirahat ya. Kayaknya saya sudah lelah. Kalau orang lari maraton kan langsung ya, yang kuat, yang kapasitasnya tajam. Tapi kalau yang kapasitasnya tumpul ya istirahat ya, kemudian melepaskan dahaga, melepaskan kecapean ya, kemudian ya itu ya kita
apa diumpamakan juga seperti batin dan jasmani kita ya, yang pada saat ini sedang menapaki jalan bodhisattva. Kita jangan merasa takut ya. Saya awalnya gini, saya takut jalan bodhisattvanya begitu panjang ya, begitu luas, begitu jauh, sampai kapan saya harus bisa mencapainya ke tujuan saya gitu. Ya tapi itulah ya, memang kita harus perlu kekuatan ya, kesabaran ya, ketahanan ya. Tapi kita juga harus hati-hati ya. Kita kan mau bersungguh hati, tapi kita juga harus hati-hati di dalam menapaki jalan bodhisattva itu ya. Tadi seperti Yoni Sesyung mengatakan di Jingse lantai 3 ya, itu tertulis ya kata-kata seperti itu. Apakah kita memahaminya? Ya biasanya kita ya tidak pernah ya memikirkan apa sih itu maksudnya gitu. Ya tapi karena kita mau mau mencapai ya tujuan apa niat ya, niat awal kita mau melangkah, tujuan kita nih sebenarnya mau kemana ya. Oh, tujuan kita adalah menapaki jalan bodhisattva. Ya berarti kita harus bisa memahami ya, apa sih sebetulnya yang harus kita jalani, apa sih yang harus kita langkahkan ya. Nah inilah jadi di dalam pelatihan diri ini ya, kita harus menciptakan berkah ya, itu seperti tadi Master mengatakan, kita harus nomor 1 itu kan misi amal ya, misi kesehatan ya, misi amal ya. Nah Ya. jadi kita bagaimana cara kita memulai meniatkan hati dan pikiran kita, batin kita ini untuk memberikan amal ya, dana kecil amal besar. Jangan beranggapan kalau amal itu adalah milik orang punya, milik orang kaya, bukan ya. Kalau kita punya niat ya, kita bisa menyisihkannya kok ya. Kalau kita memang dasarnya nggak punya niat ya sulit, tapi kita dengan berjalannya waktu ya, kita sering mendengarkan Sinfasyang, selalu menghirup harumnya Dharma yang selalu Master berikan ya setiap pagi ya. Nah, kemudian kita bisa memahaminya, oh iya ternyata memang kita harus itu ya, kenapa misi amal itu ditempatkan di nomor 1, yaitu kita memang harus memiliki niat ya, mempunyai niat yang besar ya terhadap misi yang pertama itu ya. Nanti setelah itu, oh ternyata ini bisa dilaksanakan ya, bisa dilakukan bersama-sama ya, setetes demi setetes aliran cinta kasih ya, misi amal itu bisa terwujud. Makanya Master bisa membangun ya rumah sakit ya dengan misi kesehatan ya. Memang Master selalu mengatakan ya, hal ya yang paling menderita adalah kemiskinan dan sakit ya. Makanya itu bagaimana kita harus membantu ya, mengurangi penderitaan semua makhluk ya, memberikan kebahagiaan ya. Itulah tugas kita ya, tugas kita bersama ya, untuk menjadi pembimbing ya, untuk memberi panutan ya, memberi contoh ya, dengan memandu ya, dengan membantu semua makhluk dengan hati kita yang tulus ya, bersumbangsi tanpa pamrih ya, dari waktu yang pendek dulu ya, kemudian dengan waktu yang menengah, kemudian waktu yang panjang ya, terus menerus ya, aliran cinta kasih itu tidak putus ya sampai di tengah jalan ya. Jadi kita harus terus menerus ya memberikan
tetes-tetes cinta kasih ya, dengan tekad ya. Kita harus memiliki niat, kemudian kita bertekad ya. Kita juga yakin ya, nggak mungkin niat dan tekad kita untuk menjalankan kebajikan tidak mungkin akan berbuah keburukan ya. Tapi kita juga jangan berharap ya, setiap perbuatan bajik yang kita sudah lakukan, ya sudahlah seperti air mengalir saja. Kita sudah tidak perlu hiraukan, kita tidak perlu risaukan. Kapan ya, kemarin saya sudah banyak berbuat baik, tapi kok sekarang karma buruk terus-menerus ya yang saya terima. Justru semakin banyak karma buruk yang kita terima, berarti karma buruk masa lampau kita mungkin berbuat pada saat ini ya. Kita tidak usah berkeluh kesah, yang penting kita harus bisa menerima dan terus selalu berbuat kebajikan. Ya, setelah itu kita akan berikrar, saya akan menapaki jalan bodhisattva yang panjang, luas, lurus, ya, terus menerus, ya, sesuai dengan ikrar saya. Karena saya sudah komit ya di jalan bodhisattva ini, saya akan terus menapakinya. Nah, jika saya lelah, saya akan berhenti ya. Tetapi berhentinya tidak terus ya. Setelah berhenti, setelah istirahat ya, kita harus bangkit kembali ya. Jangan lama-lama berhentinya ya. Tapi kalau terlalu lama mitra baji kita akan merindukan ya, akan kemana ya sesiung secemen yang ini yang itu ya. Jadi kita di kota gaib untuk beristirahat ya, jangan lama-lama. Kita harus terus bangkit kembali ya, kita harus terus melangkah ya, melangkah maju ya, sesuai dengan tujuan kita ya, yaitu mencapai pencerahan ya, capai kebodian. Itu saja ya Joni Sesiungnya yang bisa sampaikan ya. Kanennya. Yung Kanan ya Sece ya sharingnya. Ya. Oke. Jadi apa ya? Tadi Sece ada bilang juga ya, perbuatan baik jangan diingat terus ya. Yang perlu diingat itu malah adalah perbuatan buruk kita ya. Kita harus harus ingat dan kita sesali, kalau perlu juga ditobati gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian jangan berhenti. Ya, jangan berhenti ya. Jadi kalau misalnya di satu kondisi kita merasa capek, kita pindahlah ke misi yang lain. Ya, saya ingat ya dulu ada satu kali master bertanya ya ke direktur rumah sakit siapa namanya, dia tanya, kamu apa nggak capek semua begitu sudah mesti jalani misi kesehatan lalu ke misi lainnya juga. Justru dia mengatakan ya bahwa dia itu karena capek lah, makanya dia pindah gitu loh. Dia pindah untuk melakukan yang kegiatan lain gitu loh. Nah, jadi beristirahat adalah yang sebenarnya adalah seperti itu ya. Oke, tadi disebut pemandu ya, yang tadi saya bilang ada pemandu. Ini pemandunya ini, nah tadi langsung muncul nih. Ayo kita coba Siung Suceng, pemandu kota gaib, pemandu kita ke kota-kota gaib. Silakan Siung. Chào anh Sư Siêu. Ya. Kyung Hee. Kyung Hee Siung. Cảm ơn sang đến từ Khai Sư, cảm ơn tim Simpasiang, cảm ơn ini ya semua Sesiung Suje juga yang udah sharing. Oke, saya sebelum masuk ke perumpamaan tadi, saya ini ya mungkin ada sedikit pernah dengar lah Sesiung tadi tentang Jingsu Fama ya, Jingsu Fama dengan satu lagi itu sebenarnya Busata. Ya, Cici Cungmen Busata. Saya sederhanakan ya. Itu adalah siu sing ya, siu sing dua kata Sesiung. Jadi siu adalah melatih ke dalam, sing adalah praktek keluar. Nah itu penjabat disederhanakan lah. Jadi nih siu wai sing, nih siu itu adalah Jingsu Fama ya. Jadi itu adalah kalau orang luar bilang teorinya. Kemudian Cici Cungmen yang itu prakteknya misi-misi. Jadi itu adalah disingkat menjadi siu sing. Satu siu ke dalam, satu sing praktek keluar. Itu yang master terima dari kakek guru Ingsun ya, yaitu Wei Fo Jiao Wei Zhongsen.
Jadi Wei Fo Jiao itu adalah Jing Si Fa Mai ya. Wei Zhong Shen itu adalah Xing Xing Tao, yaitu praktek keluar. Ini sangat mudah ya berarti ya. Secara saya dengar yang sangat sederhana. Xiu Xing melatih ke dalam, Xing praktek keluar ya. Jadi dua kata itulah penjabaran dari teori dan praktek ya. Nah itu yang Master dapatkan dari kakek guru, yaitu Wei Fo Jiao, Wei Zhong Shen. Wei Fo Jiao itu Xiu ya, Wei Zhong Shen itu Xing. Ya, sederhananya seperti itu ya sistemnya. Jadi makanya Fu Hui Suang Xiu. Fu itu bagian dari praktek keluar, Hui itu melatih ke dalam ya. Jadi apa-apa yang diajarkan Master, kalau kita dengar benar-benar ya, lebih bagus lagi ada catat, semuanya sangat mudah ya. Semuanya adalah keseimbangan antara praktek Hui, antara melatih ke dalam keluar. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, nampak ya Susyung ya? Ya. Saya besarkan dulu ya sebentar. Nah, kita mengulang-ulang lagi ya Susyung Cici ya, mengulang ya. Karena kita agar bisa paham ya. Nanti kalau ke Taiwan, kemana, atau Susyung Cici sharing bisa lebih gampang ya. Oke, hari ini saya ingin share sebenarnya juga mengulang ya, tapi agar lebih sistematis memahaminya, ini 3 slide ya. Yang pertama tentang 3 putaran pembabaran Dharma sehingga ada perumpamaan ya. Kemudian perumpamannya apa aja ya, saya ulang lagi secara singkat. Kemudian apa sih hubungannya dengan pemberian peramalan? Ya, kenapa perumpamannya bertahap? Ini berhubungan dengan tahapan pemberian peramalan oleh Sang Buddha kepada para murid ya. Jadi kita 3 slide ya saya bahas. Kita masuk ke yang pertama dulu. Mengapa ada perumpamaan dalam Sutra Trata ya? Ini kita ingat kembali, ada 3 tahapan atau 3 putaran dalam pembabaran Dharma. Ini khususnya dalam Sutra Trata ya, tidak meluas kemana-mana. Jadi tahapan-tahapan yang digunakan Sang Buddha dalam membabarkan Dharma di dalam Sutra Trata ada 3 tahapan yang juga sangat simple, sangat sederhana untuk Susyung Cici ingat ya. Slide ini sendiri saya rasa udah puluhan kali saya share ya. Nah yang pertama secara teori. Secara teori hanya beberapa kata Susyung Cici. Secara teorinya juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu rumit. Ya, tetapi hanya 1 orang yang memahami. Makanya orang tersebut diberi gelar murid Sang Buddha yang terunggul dalam kebijaksanaan. Hanya mendengar beberapa kata dari Sang Buddha dia sudah memahami. Apa yang Sang Buddha katakan waktu itu adalah bahwasanya sebuah ajaran yang sangat dalam ya, sebuah dharma sejati yang dapat memberikan manfaat kepada kita sendiri dan kepada orang lain. Lebih kurang hanya seperti itu langsung Sariputra udah memahami. Ya, orang-orang lain belum memahami. Sariputra disebut memiliki kebijaksanaan yang paling tinggi di antara para muridnya sehingga dia bisa memahami. Nah, pada saat Sariputra bisa memahami, Sariputra sama seperti juga kondisinya dengan Sang Buddha waktu itu ya, yaitu hati mereka penuh welas asih. Jadi Sang Buddha welas asihnya kenapa? Dia tidak tinggalkan para murid yang lain. Beliau memikirkan metode lainnya agar orang lain selain Sariputra juga bisa memahami. Jadi Sang Buddha memunculkan sebuah metode yaitu perumpamaan. Nah, demikian juga Sariputra ya. Sariputra karena welas asihnya dia memikirkan orang lain ya. Jadi kalau tadi tentang Neishu Waising, kalau secara Neishu kita anggap tapi itu Sariputra udah berhasil, tetapi dia Waising juga, dia memikirkan orang lain. Jadi makanya ya saat itu Sariputra memohon 3 kali. Memohonnya untuk orang lain. Kalau untuk dia sendiri dia udah bisa memahami. Nah, inilah welas asih dari Sariputra. Jadi antara Sariputra dengan Sang Buddha waktu itu sama-sama timbul hati welas asih demi orang lain, demi orang-orang lain yang belum memahami. Makanya muncul putaran kedua dari 3 putaran pembabaran Dharma, yaitu metode perumpamaan. Dengan perumpamaan ya, makanya ada, nah kita masuk sini ya, makanya ada 7 metode perumpamaan ya, 7 perumpamaan dalam Sutra Tratai. Jadi di bab kedua itu sangat singkat ya, sangat singkat
Dharma yang disampaikan. Yang ada adalah interaksi antara Sariputra dengan Sang Buddha. Ya, jadi setelah interaksi tersebut, Sang Buddha awalnya 3 kali menolak, tetapi Sariputra ngotot ya 3 kali mohon. Makanya dikenal satu istilah Sangci Sangsinya. Jadi 3 kali Sang Buddha menghentikan, 3 kali juga Sariputra berusaha ya demi adanya Sutra Teratai di masa seperti ini. Di 2500-an tahun lalu, setelah saat persamuan tersebut ya, yaitu saat kita sekarang ada Sutra Teratai ini. Nah, kita tengok ya, yang pertama perumpamaan. Ini udah lewat ya. Jadi perumpamaan disampaikan Sang Buddha setelah Sariputra memohon demi murid-murid lainnya. Tetapi waktu itu hanya 4 orang ya, hanya 4 orang yang kebetulan sudah sangat dekat dengan Sang Buddha. Jadi kapasitas mereka juga sudah memadai ya. Nah, jadi bertahap mengenai kapasitas. Jadi setelah 4 orang ini memahami tentang perumpamaan rumah terbakar, kemudian mereka memunculkan satu perumpamaan, yaitu perumpamaan anak miskin atau anak malang di bab berikutnya, di bab keempat. Nah, kenapa mereka memunculkan perumpamaan ini? Karena mereka juga sama seperti Sariputra, hati welas asih. Demi siapa? Demi orang yang belum memahami ya. Jadi ini saya berpikir setelah, makanya perlu sharing ya. Setelah sharing saya berpikir kenapa mereka memunculkan ini. Awalnya saya berpikir mengikuti sutra mereka ingin menunjukkan dan menyampaikan kepada Sang Buddha apa sih yang mereka alami setelah mereka tahu bahwasanya mereka bagaikan anak miskin yang melanglang buana berkelana kemana-mana. Ini mewakili umat awam ya yang berkelana tunimbal lahir terus di 6 alam kelahiran. Nah, pada saat itu saya berpikir lebih jauh lagi, oh ternyata mereka juga demi orang lain. Kenapa demi orang lain? Kalau saat tersebut setelah mereka memahami, mereka kemudian diam aja karena mereka tuh udah menerima ya, udah paham dan udah yakin. Orang lain bagaimana? Ya, orang lain bagaimana? Orang lain belum paham. Nah, setelah mereka menyampaikan ini dengan hati welas asih mereka, orang lain sudah mulai bisa memahami. Ya, kemudian masuk yang kemarin ya, perumpamaan tanaman obat. Ini Sang Buddha memunculkan kenapa Sang Buddha ingin para muridnya tahu tentang kesetaraan. Dharma itu adalah setara. Yang tidak setara adalah kapasitas para makhluk. Sebenarnya para makhluk itu kemampuannya tidak jauh berbeda ya. Hanya niatnya, ya niat untuk mendengar dharma setiap orang kan berbeda. Nah, di persamuan aja terjadi seperti itu ya, apalagi saat ini. Saat dimana pikiran manusia ya menurut Master itu demikian rumitnya. Berbeda dengan orang di 2500-an tahun lalu. Waktu itu aja kemampuan orang menerima mendengar dharma sudah ada perbedaan ya, apalagi zaman sekarang ya, ketika pikiran manusia demikian rumitnya karena kehidupan yang sangat kompleks di zaman ini ya. Nah, perumpamaan tanaman obat ini di sini diumpamakan dharma yang disampaikan Sang Buddha bagaikan air hujan yang turun membasahi bumi. Hujan itu ketika membasahi bumi ya, secara normal tidak pilih-pilih tempat ya. Tetapi tanaman yang di bumi ini yang menerima atau menyerap air atau menerima dharma itu seperti makhluk hidup berbeda-beda. Jadi diibaratkan ada rumput ya. Rumput tentunya akarnya kecil-kecil ya. Disepak orang aja udah terangkat ya. Tetapi kemudian yang lebih mampu menyerap air itu adalah pohon. Nah, pohon itu pun dibagi 2 jenis ya, pohon kecil dan pohon besar. Tentu saja ya kemampuan menyerap air itu juga berbeda. Jadi pohon yang besar itu yang diharapkan. Ya, jadi kita diharapkan seperti pohon yang besar. Kenapa? Kita bisa menyerap lebih banyak air dan air itu juga bisa dibagikan kepada tumbuhan atau makhluk di sekitar akar pohon tersebut ya. Jadi sangat banyak manfaatnya. Bahkan air tersebut diharapkan seperti obat. Jadi dharma itu bukan hanya sekedar dharma yang diketahui, tetapi adalah dharma yang dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati batin orang ya. Nah, itu di bab ke-5 ya tentang perumpamaan tanaman obat, yaitu perumpamaan yang ketiga yang kemarin ya. Jadi hari ini masuk ke perumpamaan kota gaib. Kenapa muncul perumpamaan kota gaib ya? Nah, ini kembali lagi ke 3 putaran pembabaran dharma. Jadi hari ini perumpamaan yang keempat, yaitu di bab ke-7 tentang perumpamaan kota gaib, adalah putaran ketiga ya, putaran ketiga tentang kisah Buddha. Jadi kalau kita ingat kembali di bab ke-7 itu dimulai dengan sebuah kisah. Kalau Susun Suci masih ingat kisah apa? Kisah tentang 16 pangeran
Jadi 16 pangeran itu disebutkan adalah masa awal ketika Sang Buddha mulai menjalin jodoh dengan para murid-muridnya, termasuk dengan kita ya. Ini ada sisi-sisi ini benar-benar ya Master yang menyampaikan, termasuk dengan kita. Jadi Master sering menyebutkan coba ingat kembali, kita adalah bagian dari persamuan tersebut. Persamuan yang sangat lama sekali. Nah ini adalah untuk orang-orang yang kapasitasnya rendah. Jadi teori pengajaran atau pembabaran Dharma secara teori yang pertama adalah untuk murid yang berkapasitas tinggi. Kemudian menggunakan metode perumpamaan adalah untuk murid yang berkapasitas menengah atau sedang. Kemudian yang ketiga adalah untuk murid yang kapasitasnya rendah. Jadi setelah Sang Buddha menggunakan teori dan perumpamaan, walaupun sampai di bab ke-7 ini perumpamaan masih ada ya selanjutnya. Sang Buddha menggunakan kisahnya ini untuk mengingatkan Sang Buddha seperti ini kira-kira. Kalian ini pernah menjalin jodoh dengan saya pada masa yang sangat lama. Nah, jadi ada beberapa manfaat ya Sang Buddha menyampaikan ini. Yang pertama karena para murid kapasitasnya rendah. Jadi harus diyakinkan ya bahwasanya kamu percayalah, di dulu ini kita udah sama-sama. Ya, jadi kamu ingat terus. Dengan ingat terus, dengan berusaha, dengan kamu yakin, mudah-mudahan dari kesadaran 8 kamu itu pelan-pelan akan bangkit. Nah, ini sama seperti sesi. Ketika kita dilantik master ya, atau bahkan orang yang begitu mendengar Dharma Master aja ya sudah bisa ada bagian-bagian dari kesadaran 8-nya terbangkitkan. Nah, disinilah ya begitu dilantik Master semua orang begitu terharu ya. Makanya dipesankan keterharuan itu dirubah menjadi rajin-rajin ya menjalankan misi cici. Oke, jadi di bab perumpamaan kota gaib yang bab 7 ini ya saya hubungkan ke slide berikutnya, yaitu tadi bab ke-7 ya, nanti ini berhubungan dengan bab ke-8 ya, bab ke-8 500 murid menerima peramalan. Jadi setelah Sariputra kemudian ada 4 orang lainnya ya. Sariputra yaitu orang yang menerima Dharma sejati ini hanya dengan mendengar ya. Jadi dia mewakili yang kapasitas tinggi, yaitu di bab kedua. Kemudian 4 murid lainnya ya di bab-bab berikutnya tadi sudah disebutkan di bab keyakinan dan pemahaman mereka sudah memahami ya, hanya mendengar satu perumpamaan saja. Jadi 500 murid ini perlu mendengar beberapa perumpamaan. Saya coba hitung ya. Nah, sampai tahap ini mereka di bab ke-8 sudah menerima peramalan. Jadi tahap ini sudah berapa orang? 1 tambah 4 tambah 500 ya, sudah 505 orang menerima peramalan. Nah, murid-murid yang di tahapan ini menerima peramalan juga bukan murid-murid sembarangan ya. Mereka adalah juga murid-murid yang ada di bagian dari 10 murid utama Sang Buddha, seperti Purna ya, seperti Purna Maitrani Putra dan Asnata Kaudina. Kita udah tahu ya, Purna itu adalah murid yang membabarkan Dharma ke negeri yang orang-orangnya sangat keras, yaitu disebutkan seperti negeri barbar ya. Bahkan dia dimarahin, dipukul, dibunuh pun dia tidak mempermasalahkan ya. Itu yang Sang Buddha sangat memuji seorang Purna. Kemudian Asnata Kaudina yang di kelompok ini adalah biksu pertama ya. Jadi dia merupakan salah satu orang pertama dari 5 orang yang menjadi murid Buddha yang pertama, dan merupakan 5 orang yang menerima pembabaran Dharma pertama dari Sang Buddha. Nah, sampai tahap ini ya kita tahu ya bahwasanya Sang Buddha sudah menggunakan 3 putaran pembabaran Dharma, kemudian sudah menggunakan 4 perumpamaan ya sampai hari ini, dan sudah memberikan peramalan kepada 3 kelompok murid. Berikutnya kita besok 3 hari lagi kita dengar lagi ya peramalan lainnya. Nah, sampai di sini ya 500 murid ini sama seperti Sariputra dan 4 murid utama, mereka juga penuh welas asih. Mereka kemudian juga menyampaikan 1 perumpamaan yang akan kita dengar besok, yaitu perumpamaan mutiara di balik baju ya. Jadi mutiara di balik baju ini sama seperti perumpamaan anak miskin disampaikan oleh para murid. Jadi kalau di perumpamaan anak malang, 4 murid utama menyampaikan mereka adalah orang-orang bodoh ya, orang-orang yang punya harta, punya dharma, orang tua yang sangat kaya, tetapi mereka malah mencari-cari ke tempat lain. Nah, sama juga ya di perumpamaan mutiara di balik baju ya, ini besok ya.
para murid ini yang menyampaikan adalah 500 murid, mereka menyampaikan sebenarnya ya teman mereka. Jadi Sang Buddha dianggap teman mereka sudah menyelipkan sebuah mutiara dijahitkan di balik baju mereka ya. Kenapa dijahitkan dan mereka tidak tahu? Karena mereka mabuk ya. Jadi sedemikian juga para makhluk. Sebenarnya di dunia ini sudah banyak ya, sudah banyak ajaran, banyak dharma. Apalagi seperti kita yang punya guru ya, punya guru yang demikian bagus. Tetapi kita tidak sadar bahwasanya itu semua ajaran adalah mutiara. Kita benar ya Sisung Situ ya, masih banyak di antara kita yang masih mencari-cari ke tempat lain ya. Padahal kita sudah punya mutiara di balik baju yang tidak kita pergunakan. Jadi 500 murid itu mengibaratkan mereka bagaikan orang mabuk, melalang buana mencari, mengemis kemana-mana. Padahal mereka punya harta mutiara di balik baju mereka yang sangat berharga, yang kalau dijual ya, dijual artinya di sini disebarkan kepada orang lain adalah sesuatu yang sangat bernilai atau berharga. Ya, selanjutnya kita sambung esok hari. Kanan ya Joni Sisiung, kanan Sisiung Suci. Belum buka mic-nya Ya. Sisiung. Oke, kanan ya Sisyung ya, sudah banyak memberikan gambaran perumpamaan. Oke, ini tadi ada, nah ini pemandu kita lagi yang berikutnya nih, Sisyung Olai, silakan Sisyung. Selamat pagi, Siung Joni. Selamat pagi, Siung semuanya. Kembali saya mengucapkan Kongsi Xinian ya. Xinian Kuai Lo. Jadi, Kanan Sang dan Kaisi. Jadi, kanan sekali pagi ini Suceng Siung kembali memandu kita ya. Memberikan penjabaran yang begitu cukup mendetail kalau saya bilang ya. Inilah dia, saya paling kagum sama para akademisi ini ya, betul belajar dan terus kemudian mencatat dengan baik, membuat presentasi yang baik yang membuat kita bisa terus menambah pemahaman kita tentunya ya. Jadi kanan ya Sisyung Suceng, dan saya mau sharing mengenai kota gaib ini. Jadi Master mengatakan bahwa kota gaib atau kota bayangan. Jadi kota gaib atau kota bayangan itu bukan tujuan kita, ya. Jadi ada tempat lagi yang mesti dituju. Jadi seperti juga bahwa misi-misi itu bukan tujuan utamanya, misi-misi. Tujuan utamanya adalah mencapai visi. Jadi baik itu misi amal, misi pengobatan, misi pendidikan, dan misi budaya humanis, dan juga 4 jejak langkah lain-lainnya, ya. Semuanya itu adalah demi mencapai visi, mencerahkan, ya, menjernihkan hati manusia. Jadi hati kita, menjernihkan hati kita melalui misi. Jadi kalau kita menganggap misi amal, wah, sudah yang paling ini, ya memang paling awal. Tapi apakah sudah mengerjakan misi amal? Ya sudah begitu, berarti sudah cukup, sudah tercapai. Udah begitu banyak yang dibantu, udah begitu banyak negara yang dibantu, udah begitu banyak yang dibangun, ya udah. Enggak berhenti. Karena itu hanya sebagai satu media, perantara, atau satu jalan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi jalan Bodhisattva bukan tujuan. Jalan Bodhisattva adalah jalan yang harus dijalani. Tujuannya adalah menjadi anutara sama Sang Buddha. Ini udah jelas Master mengatakan. Jadi kita nggak usah malu-malu ya, bahwa saya berjalan di jalan Bodhisattva untuk mencapai anutara sama Sang Buddha. Jadi nggak berhenti menjadi apa sotapannya, nggak berhenti menjadi sakadagami, anagami, atau arahat, Bodhisattva, tetapi anutara sama Sang Buddha. Ini tujuan akhirnya. Jadi Master bilang, saya nggak mau berhenti, saya mau terus. Wah, itu luar biasa loh ya. Itu dia yang namanya Fatasin Litayen. Mau terus, nggak mau berhenti. Jadi kalau makanya dalam ini, kalau yang biasa-biasa, aduh ini kok Master mau bangun lagi ini, mau bangun lagi itu, kok nggak berhenti-berhenti. Nah, memang pembangunan itu supaya para insan seci ini memiliki kesempatan untuk terus wising. Seperti kata Suceng Sisyung tadi, wising. Terus wising, menggarap berkah. Tapi jangan hanya menggarap berkah, neisyu. Nah, ini sih harus neisyu ya, melatih ke dalam. Wei, pojau.
melatih ke dalam, mempraktekkan, menerima, sangchu, xiahua, jadi menerima dari atas lalu membagikannya. Jingsi Famai, Jingxing Tao itu dibagikan ya. Jadi ajaran Jingsi kita sebarkan melalui dhamma-dhamma yang dengan suara maupun dengan tanpa suara. Nah, ini semuanya adalah saling berkaitan dan saling mendukung. Jadi semua jalan-jalan itu dibuat, disiapkan, ya, dibangun jalan-jalan agar kita terus berjalan. Sampai kapan? 3 asan kea kalpa katanya. Wah, itu yang sampai yang lama sekali. Nggak usah dihitung. Ya, nggak usah dihitung. Jadi ada juga orang-orang yang mengatakan, lama banget. Saya sih mau di kehidupan ini aja dah. Wah, ya memang kita poinnya adalah di kehidupan ini. Di kehidupan inilah kita membuat apa namanya skenario-skenarionya, rancangan-rancangannya untuk masa depan kita. Jadi kalau kita pengen terus berjalan di jalan bodhisattva, tentunya terus kita menjadi jodoh baik, terus kita berlatih agar terus kita bisa menapaki jalan ini dengan penuh ketegaran, keyakinan, dan kekuatan. Karena Xin Wei Tao Yan Kung Temu. Jadi kalau kita yakin baru bisa kita akan terus berjalan. Kalau enggak, kita akan capek. Ngapain sih? Udah begini, udah gitu, udahlah, udah cukup lah kita. Ini udah cukup kita, itu berarti dia udah tenang di kota gaib tuh. Dia tenang di kota gaib. Dia nggak mau melangkah lagi. Padahal setiap kota gaib itu ataupun setiap misi yang kita itu setiap misi bisa diumpamakan setiap kota gaib ya. Misi amal. Wah, udah misi amal. Wah, udah dong. Enggak, Mas bilang kita harus bangun misi pengobatan lagi. Karena lihat tuh yang kita bantu orang-orang itu semua banyak yang sakit, nggak bisa punya duit. Ada orang kaya jadi miskin karena sakit. Bangun rumah sakit, ya kan? Bikin pengobatan. Udah bikin pengobatan, udah dong, Master. Kita kan udah bangun rumah sakit, udah punya, ya, udah membantu orang banyak. Mau apa lagi? Nggak bisa, ya. Dokter-dokternya, perawat-perawatnya harus yang memiliki budaya humas yang ini. Nah, bikin lagi pendidikannya. Dididik anak-anak itu dari kecil. Nggak bisa besar-besar begitu datang besar diajarin gini-gini, susah. Harus dari kecil. Nah, itu juga kota gaib juga. Jadi terus tidak ada hentinya Master terus membangun itu agar para relawan insan suci ini memiliki kegiatan-kegiatan di mana di dalam berkegiatan itu kita bisa siu-sing, kita bisa melatih diri, melatih kesabarannya kita melatih berdana, kita mempraktekkan 6 paramita ya, berdana, menjaga sila, melatih kesabaran, melatih semangat, melatih konsentrasi dan kebijaksanaan. Itu dia, Liu Tu Polomi, Liu Tu Wansing. Mempraktekkan ini dibarengi lagi dengan Seu Liang Xin, 4 Brahma Wihara. Melatih meta, karuna, mudita, dan upeka. Ini jadi 4 Brahma Wihara dan 6 paramita ini adalah landasan daripada mindset bodhisattva. Karena bodhisattva itu mempraktekkan ini tiap hari. Setiap hari, setiap saat, setiap detik harus mempraktekkan ini. Nah, kalau saya kan nggak bisa, belum bisa tuh ya mempraktekkan itu. Makanya harus terus berikrar, bertekad untuk mau Liu Tu Wansing mempraktekkan ini. Dan Master melalui sesi ini memberikan kita kesempatan untuk berlatih mempraktekkan Liu Tu Wansing. Ya, Seu Liang Xin. Ini di sini. Praktekkan, ayo praktekkan. Diajarin lagi. Ini loh ada Wusang, ya, Uwo, Hukung, ya kan? Nah, itu trilaksana atau tilakana. Jadi yang kalau di Sanseji Taubin itu ya itu dia ada apa? Empat usaha benar, 4 landasan, 4 Senian Chu Seju Icu Sejencing Senian Chu Sejencing Seju Icu. Ini sih kalau ingat bahasa Mandarin ini malah lebih gampang karena pendek-pendek ya. Kalau bahasa Indonesia jadi panjang gitu ya. Nah itu ya memperhatikan tubuh tidak bersih, memperhatikan mengamati pikiran yang tidak kekal, mengamati perasaan yang membawa derita, mengamati bahwa fenomena tanpa inti. Ini semua adalah praktek-praktek yang harus dipraktekkan oleh para praktisi. Ya, saya sebutnya ini para praktisi ya.
Insan suci sebetulnya semuanya adalah para praktisi yang mempraktekkan 6 paramita dan 4 Brahma Wihara dan juga 37 faktor menuju pencerahan, karena jalan Bodhisattva ini mempraktekkan itu 37 faktor menuju pencerahan, karena ujungnya memang pencerahan, mencapai kebudaan, mencapai anuttara sama sang Bodhi berarti mencapai pencerahan. Nah itu ujungnya. Jangan malu-malu, nggak usah malu-malu. Saya mah cuma mau di sini aja lah, saya mah nggak mampu sampai ke sono. Jangan, terus saja. Saya bilang ya apa namanya, muncul pikiran seperti itu ya biasa, muncul pikiran seperti itu biasa, tapi kita harus lagi apa, begitu mengamati pikiran itu muncul, kita akan juga mengcounternya ya, atau menyadari bahwa saya harus terus meningkatkan wirya, meningkatkan semangat, harus cincin, harus kengcincin ya, untuk terus berjalan di dalam bodhisattva. Tidak boleh berhenti sampai di sini ya. Jadi jangan tanggung-tanggung, terus lagi sampai goals-nya, ujung jalannya, yaitu mencapai kebudaan. Dengan demikian harapan-harapan master tentunya akan juga kita jadikan harapan kita juga buat pribadi. Master dia bilang, saya tidak mau berhenti. Gitu. Jadi kalau kita berhenti berarti kita nggak bersama master lagi dong. Nah gitu. Jadi katanya kita mau kan sui sang dan gitu, kita mau mengikuti terus ya. Sen sen se se cai pudi jong. Iya, betul, berkehidupan bersama master di dalam bodhisattva, dan ujungnya adalah mencapai kebudaan. Nanti ujungnya adalah mendapatkan peramalan barangkali gitu ya. Ya kan gitu. Kan ada peramalan nanti. Nah, itu nanti dari orang-orang yang bertahan terus di jalan bodhisattva, suatu saat akan mendapatkan peramalan-peramalan. Wah, demikian semoga demikian ya. Sadu sadu sadu. Nah, itu jadi apa, ini juga namanya kita belum mulai belajar untuk fasilien, membangkitkan niat dan tekad, nah, cetana dan aditana kalau bahasa Palinya itu, untuk terus di apa di apa namanya, ditingkatkan terus semangat dan ini ya. Jadi nggak boleh lengah ya, jangan lengah lah, bukan nggak boleh lah, jangan lengah ya, karena kelengahan itu akan muncul selalu. Jangan lengah. Jadi terus kita memunculkan semangat, keyakinan. Demikian Sesiung Joni yang saya pahami ya. Kanan Sesiung Joni, kanan semuanya, cufu taja fu hui suang siung. Kanan Sesiung ya, semakin membuka nih pandangan kita, memberikan pencerahan buat kita. Oke, ini karena waktu sudah 8:30, kita coba kuis dulu ya. Nanti Sece di sini ada Sece Linda ya, Sece nanti ya. Boleh C ya. Oke. Ya, Sece ini kuis ini seperti biasa ya kan, ketik jawabannya di chat from everyone. Oke, kita mulai ya. Sece, kuis nomor 1. Profesor Guo Chaosun mengatakan harus paham bahwa pencapaian dibandingkan target dan tujuan akhir hanya bersifat sementara saja. Maka yang harus dilakukan adalah A. Jangan merasa puas dengan diri sendiri. B. Harus puas dengan diri sendiri. C. Kejarlah cita-cita ke negeri seberang. D. Manfaatkan waktu untuk selalu membaca Sutra Buddha. E. Nikmati keindahan duniawi. Ya, ini saya lihat banyak yang sudah jawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close ya. Jawaban yang benar adalah A ya. Jangan merasa puas dengan diri sendiri. Oke. Kuis nomor 2. Masa sangat jelas niat, pikiran, dan ketekunan setiap orang harus mulai dipandu dari tujuan jangka pendek yang berada di hadapan kita. Jadi langkah paling awal suci adalah A. Menyisihkan uang $50 setiap hari. Harusnya 50 sen ya, kalau nggak salah kan. Tapi nggak apa. Ini B. Membangun kuil untuk mendengarkan Dharma. C. Menyisihkan uang 50 sen. Oh ini ya, baru setiap hari ya. Oke. D. Mengajak orang semua untuk membangun sekolah. E. Mewajibkan semua orang mendengar sutra bakti. Oke. Ini oke, tadi tidak melihat, saya dibutakan. Oke, 5, 4, 3,
2, 1. Jawaban yang benar adalah C ya. Sorry ya, Rasa ini taukan sesiang. Cinta iya. kasih sesiang. Bukan saya baca depan, saya nggak melihat ke bawah. Saya pikir ini ada takut salah. Oke, tapi ini saya rasa ini saya yakin lah ya, semua instansi ini pasti tahu lah ya. Ini karena ini kan adalah dasar ya, sejarah awal kan. Pasti semua tahu lah. Di semua sosialisasi pasti juga sudah tahu nih. Oke ya. Oke, kuis nomor 3. Ketika sudah stabil di bidang misi amal, masa hendak mendirikan rumah sakit karena hal yang paling menderita di kehidupan manusia adalah sakit. Merawat orang sakit adalah titik ya. A. Pilihan yang tidak boleh kita lewati. B. Tujuan utama kita. C. Hal yang paling sulit dilakukan. Yang D. Ladang berkah terbesar. E. Kewajiban semua orang. Nah, ini jawabannya hampir-hampir mirip semua nih, ya. Kalau yang tidak menyimak tadi ya bisa kelewatan. Oke. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah D. Ladang berkah terbesar, ya. Ya, walaupun yang lainnya mungkin hampir bisa dikatakan benar, tapi yang terbenar adalah ladang berkah terbesar. Oke, kuis nomor 4. 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Setiap perumpamaan adalah berdasarkan bagian tertentu dari pahala kebajikan Buddha dan Bodhisattva yang dipakai untuk A. Menjadi suatu wawasan bagi pengikutnya. B. Agar para makhluk tahu Buddha Maha Pengasih dan Penyayang. C. Penghapusan dosa semua makhluk hidup. D. Membuat makhluk hidup bisa ke surga. E. Menghadapi dan memecahkan masalah tertentu dari makhluk hidup. Nah, oke. Agak pada bingung sedikit-sedikit. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang benar adalah E. Menghadapi dan memecahkan masalah tertentu dari makhluk hidup ya. Jadi Buddha dan Bodhisattva itu tujuannya adalah itu. Ya, termasuk penderitaan, kehidupan. Oke, kuis nomor 5. Di bab kota gaib, guru pembimbing yang membawa orang, proses tersebut melewati banyak jalan yang berbahaya karena dia sudah pernah melewati jadi mengetahuinya dan ia bisa mengingatkan orang. Mengapa ia menggunakan kota gaib? A. Menghapus rasa lelah mereka. B. Membiarkan mereka merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. C. Menunda perjalanan mereka. D. Tidak mengizinkan untuk melanjutkan perjalanan yang berbahaya. E. Membiarkan mereka tinggal selamanya di sana. Oke, kalau yang nyimak sangat gampang. 3 jawaban, 4 jawaban. Baru 4 nih yang jawab nih kayaknya nih. 5. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Oke, jawaban yang benar adalah menghapus rasa lelah mereka ya. Jadi istilah kata kalau tadi sudah merasa capek ya, ini ya, ini istirahat sebentar dan ada kota berikutnya lagi agar mereka mempunyai semangat ya. Oke, kuis nomor 6. Para bodhisattva membimbing orang yang masih belum mendekati. Setelah dibimbing harus menghargai mereka. Jalinan jodoh ini jangan dibiarkan terputus sehingga masih harus A. Saling terus mengingatkan. B. Harus terus tetap menekuni. C. Melepaskan semuanya. D. Jawaban A dan B benar. C. Jawaban B dan C benar.
Ya, nggak apa-apa, berpikir dulu. Toh ini hanyalah kuis. Yang penting kita pahami, ya kan? Pahami soal dan jawaban tersebut. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah A dan B ya. Jadi jalinan jodoh ini jangan dibiarkan terputus sehingga masih harus saling terus mengingatkan dan harus terus menekuni. Oke, sambil tunggu rekapan dari ini pemenang. Nah, Sece Linda dipersilakan Sece. Sece Linda. Oh ya, pagi Kak Antoni Susyo. Maaf ya, tadi mouse-nya entah kemana Nggak pergi apa-apa. Ya, cari lanjut ya. Ya, nggak mana-mana. masalah. Ya. Nah, jadi agak lambat dikit ya, sorry. Kak En, Sang Ren, pagi semua Susyo Seci. Masih dalam suasana Imlek ya. 祝大家新年快乐. Hari ini tentang 7 perumpamaan ya. Jadi saya merasa hari ini saya memang ada bolong-bolong ya, 2 hari nggak masuk. Jadi ya benar-benar merasa daya tahan tubuh kita ini memang harus dijaga dengan baik-baik ya. Karena kenapa kita dalam suasana ini banyak tamu-tamu dari luar negeri, ya mereka pun butuh kita bersamaan. Jadi mau tidak mau ya eh, eh, harus lah ya, karena setahun cuman tidak setiap kali ya kita bisa bertemu ya. Jadi harus baik-baik untuk menjamu pada mereka. Jadi hari ini saya merasa kok cepat kali sampai ke kota gaib ya. Jadi memang eh, kita mengaku kita masih dalam pelatihan diri untuk mendapati di jalan bodhisattva. Ini ada tentang lari maraton ya. Kita masih jarak 42 km. Jadi merasanya itu sangat cepat ya, kecepatannya ya, sangat panjang ya. Jaraknya sangat jauh. Jadi saya merasa saya masih dalam jalan santai ya. Saya masih dalam jalan santai. Saya masih lihat-lihat ya. Semua masih lihat-lihat. Semua orang masih saya lihat-lihat. Semua masih saya merasakan, masih saya melihat pemandangan-pemandangan di luar itu ya, banyak ya pemandangan-pemandangan yang saya lihat. Yang terpentingnya harusnya menyesuaikan diri ya, harus menyesuaikan diri dulu ya dengan daya tahan tubuh ya. Jadi memang kalau lalu malam itu saya memang nggak sanggup ya untuk bangun terlalu subuh ya. Jadi kadang banyak komit-komit ya. Jadi katanya banyak komit-komit yang selalu mengingatkan pada saya ya, eh, harus lebih menjaga pada stamina dalam tubuh saya. Jangan berkonsumsi dengan menjalin jodoh yang buruk sama para hewan-hewan ya. Tidak makan dengan makanan daging ya, selalu harus makan dengan makanan vegetarian ya, banyak minum air hangat ya. Jangan lupa dengan harus memberi sedikit waktu untuk berolahraga ya. Jadi memang dalam sebelum Imlek itu sangat repot ya. Kadang saya berpikir kenapa repot-repot kali ya
sebelum Imlek ya. Karena Imlek cuma berapa hari udah habis ya. Kadang saya pikir-pikir pun pusing juga ya. Jadi hari ini tentang tentu manusia awam ya mau sampai untuk mencapai kebudayaan ya berbeda ya pada pemikiran dan pandangan setiap para makhluk. Pada kenyataan untuk mencapai tempat tujuan. Pada akhirnya masih harus lanjut untuk melangkah maju ke depan. Menurut saya masih tetap gitu saja ya. Apa yang bisa saya sempat ikut, saya ikut. Apa yang bisa saya dapat, ya saya sharingkan. Sebenarnya saya merasa semua sudah pada maju ya. Saya sudah sangat maju dari awal. Ya, sudah sangat maju dari awal. Saya bukan orang yang sangat mengerti ya. Bukan sangat mendalami. Ya, bukan sangat pintar ya. Apalagi dalam komputer sama sekali nggak bisa ya. 电脑白痴了. Jadi tapi saya tetap sih belajar. Ya, saya juga tidak merasa sangat pintar ya dalam komputer. Jadi semuanya sangat sederhana, sangat biasa ya. Dan juga apa yang bisa saya lakukan ya, saya berusaha jangan sampai ketinggalan ya untuk ikut bersama semua session suci. Itu saja ya KM semua session suci. Oke, kanan ya Linda Suci ya. Oke. Nah, ini sudah keluar ya yang pemenang kuis hari ini ya, yang kuis nomor 1 Gunawati Sece ya dari Barat 2, kuis nomor 2 Mina Sece dari Medan, 3 Elisa Intan Sece dari Medan, 4 Vimala Padma Sece dari Medan, 5 Herianto Sesyung dari Medan, 6 Laili Sece dari Medan. Ini luar biasa nih kalau Medan ya, selalu Han Yung Sin ya. Tapi ini Medan semua apakah benar di kota Medannya ataukah ada yang dari kayak kemarin Tanjung Balai atau misalnya kan ada yang dari tebing tinggi. Mungkin nanti bisa bantu koreksi nih. Karena hebat ya kalau semua kota Medan ya luar biasa. Oke, ada yang mau sharing Jenis dari ini? sesiung Ya. jenis sesiung ini Wimala Padma Sece Herianto Sesiung itu dari Tanjung Balai ya. Mina Sece juga ya. Oh. Oh, ini Sesiung dan ini ya. Oke, oke. Dari ini ya berarti nah kan kelihatan ya ternyata Tanjung Balai Asahan ya. Karena ada Tanjung Balai Karimun juga. Berarti Tanjung Balai Asahan ya. Ya, Oke, Tanjung Balai nah Asahan ya Sesiung. berarti luar biasa ya. Padahal termasuk wilayah yang juga baru tapi Sin juga ya untuk belajar Dharma. Luar biasa. Kalau boleh sharing ya. Secevi Malapatma atau Sejong Haryanto. Yuk yang lain boleh silakan dari yang pertama dulu. Sesyung Mina, Vimala. Wih, ini berarti dari semua dari Tanjung Balai loh. Hah? Nah inilah luar Iya, biasa Sesiung. nih. Mina Sece Waduh, juga Tanjung Balai ya. Mina Sece ya. Luar biasa. Oke, boleh dipersilakan Sing Sece. Kak bisa sharing ya karena di luar kantor. Oke, Mina Sece juga. Oke, tinggal nanti Sesyung Herianto ya harus sharing ya untuk mewakili Tanjung Balai Asahan. Oke, dipersilakan yang mau sharing ini antara Gunawati Sece, Elisa Sece, Herianto Sesyung sama Laili Sece ya. Sesyung Husen kita tunggu dulu ya, kasih mereka kesempatan dulu. Ada? Siung Yoni, kasih kesempatan yang lain, Siung Kanen ya. Oke. Oh baik, selamat pagi Sesiung Sece. Pagi Sesyung. Ya, selama beberapa hari ini kita mendengar perumpamaan ya. Yang paling mengena di saya itu pas perumpamaan anak malang ya. Itu kemarin
saya merasakan bahwa persis kejadian terhadap diri saya sangat merasa, wah gimana itu ya, saya harus mengkoreksi diri saya. Percuma rasanya saya udah belajar terus di Simpasang, ternyata apa yang terjadi selama ini, ternyata itu kesalahan lebih banyak di saya ya mungkin ya kan. Walaupun pada prinsipnya saya tetap merasa saya tidak bersalah, tapi kalau kita dengar dari Simpasang ini ya, kita merasakan bahwa karena sayalah yang salah. Ya, sayalah yang salah. Kita melihat dari perumpamaan ini ya. Jadi saya merasa bahwa saya harus lebih banyak lagi belajar sebagai relawan baru di dalam suci ya. Hanya berjalan 1 tahun lebih ya. Ya, seperti saya sering mendengar ya dari relawan senior kita bahwa orang yang sangat ambisius, sangat banyak bekerja, yang sangat semangat ya, itu biasanya akan tereliminasi duluan. Ya, orang yang sangat, nah saya merasakan bahwa itu kayaknya iya ya saya itu terlampau bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan, saya mengajak ya kan, namun terasanya bahwa terbentul saya di dalam tembok yang besar, yang sangat tebal ya. Sehingga saya merasa bahwa apa yang dikatakan sesiung-sesiung senior saya, kayaknya memang orang yang terlampau semangat itu akan tereliminasi duluan. Kemudian saya mendapat juga bimbingan dari Sesiung Johar. Belakangan ini Sesiung Johar mengatakan, diam itu emas. Diam itu emas. Sehingga saya sekarang ini merasa bahwa saya lebih bagus diam ya. Lebih banyak diam. Ya, itulah yang saya ambil sikap, saya lebih banyak diam. Ya, tapi namun di sisi lain saya merasa bahwa gimana ya saya kalau diam. Sementara saya diangkat sebagai ketua Seli 1 ya di Tanjung Balai. Namun di sisi lain adanya ketidakcocokan dari relawan terhadap diri saya. Ada beberapa atasan merasa diri saya terlampau overacting ya. Jadi saya sendiri bingung. Nah, jadi maka saya merasa kemarin yang seperti perumpamaan anak malang itu, saya merasakan, wah ini satu pelajaran bagi saya harus mengintrospeksi, mengoreksi diri saya, sehingga saya harus bagaimana caranya ya untuk melangkah lebih jauh lagi bersama di dalam suci ini ya. Kira-kira demikian Sesiung ya, suci kangen ya, Jonghi baca ya, oke. Iya, kangen ya Sesiung Herento ya. Ini buat saya sih sharingnya penuh makna ya dan luar biasa. Ya tadi Sesiung bilang seperti anak malang. Artinya Sesiung berarti punya kesadaran ya. Sebenarnya sadar, padahal sadar itu bukan berarti pasti adalah di pihak yang salah ya. Nah, mungkin saya mau mengutip sedikit kata Bruno Master, tapi lebih kurang ya, mungkin tidak begitu tepat ya, adalah walau kita di pihak yang benar terhadap orang yang salah sekalipun, kita harus mau mengalah ataupun minta maaf seperti itu gitu sih. Ya memang. Nah ini saya sangat memahami makna daripada kata Bruno Master ini. Kenapa? Karena kalau kita sama-sama bertahan dengan pendapat kita, itu tentu tidak akan memecahkan masalah. Tapi kalau dengan kita mengalah, nah orang tersebut dia pasti akan berpikir, ya kan? Dia pasti akan berpikir dan akhirnya dia akan juga menyadari juga ya, gitu loh. Nah dengan demikian akan terjadi keharmonisan kembali seperti itu. Ya, kan Anda Sesiung ya. Oke, nah sekarang Elisa Sece, silakan Elisa Sece, Caan Sece. Kangen ya semua tim Simpasiang, kangen ya kepada Sesiung-sesiuman semuanya. 新年快乐，新年好. Selamat tahun baru, tahun yang baik bagi kita semua ya. Dengan penuh rasa syukur dalam batin, semoga hati, pikiran, dan perbuatan bisa menyatu dalam berpikiran lebih positif dan saat bertindak kita melaksanakannya juga dengan pikiran yang jernih untuk melakukan yang lebih baik, tidak merugikan diri sendiri, juga memberi kebaikan bagi sesama. Itu doa itu untuk kita semua dan semesta. Kangen ya, selama masa Imlek ini di
tampilkan kembali tentang perumpamaan ya, 7 perumpamaan ini. Sebelumnya saya pernah mendengar tentang ini, tapi saya sendiri lupa. Tetapi karena kembali belajar, ini seperti membuat saya bagaimana bahwasanya perumpamaan ini menuntun saya untuk lebih paham lagi ya, mengapa Master mengajak kita jalan Bodhisattva ini harus ada pegangan Sila Dharma Chingse, di mana semua yang akan kita lalui di jalan kebenaran ini yang Master sampaikan, ajaran Buddha ini, bila kita tidak ada pegangan, kita sendiri sanksi. Apakah yang aku lakukan ini udah benar atau salah? Ataukah ini kenapa aku udah lakukan benar kok masih tetap disalahkan? Saya melakukan benar, tidak ada yang menghargai. Kita nggak paham kenapa. Kalau gitu aku jadi yang biasa-biasa aja deh. Nggak usah lebih baik, nggak usah giat, karena tidak ada yang melihat usaha kita. Itu yang saya rasakan dulu ya. Tapi setelah mendengarkan Dharma, bahwa ini bermula dari ada sebab dan kondisi. Setelah paham tentang sebab dan kondisi, kita kan mau giat membina diri ya. Karena udah paham ajaran Buddha bahwasanya kita itu sebab kondisi ini kita usahakan menciptakan jalinan jodoh baik. Masa lampau tidak mengerti, setiap pertemuan kadang saya sendiri mau ego menang ya. Nah, dari sikap mau menang berarti pertemuan ini saya menciptakan karma yang tidak begitu baik ya, tidak jodoh baik. Maka di pertemuan berikutnya mungkin saya menghadapi saya kurang disukai atau saya nggak bisa berteman baik dengannya. Beriringan waktu mendengarkan Dhamma, paham tentang sebab kondisi, mulai introspeksi diri bahwasanya kalau pertemuan kali ini kurang begitu menyenangkan, saya seperti Haryanto tak sesungguhnya lebih baik berdiam diri atau tidak terlalu mendekat. Tapi di pertemuan kali ini saya tetap menyapa dengan ketulusan. Kalau menyapa dengan ketulusan, orang bisa merasakan bahwa niat kita ada. Lalu di pertemuan ini kita menjalin jodoh baik. Begitulah saya terus berlatih dan sering itu mengatakan atau mengajak teman-teman yang mau pertama kali ke Ceci ya. Ceci ini semua kita lagi melatih diri ya. Kadang-kala umpama lah, Anda datang pertama kali, kok kurang menyenangkan ya. Tapi jangan, ini mungkin momennya kurang pas. Tapi Anda coba memberi peluang pada diri sendiri untuk datang kedua kalinya. Berharap pertemuan berikutnya mungkin Anda akan bertemu orang yang lebih berjodoh. Pada saat Anda datang, Anda akan bertemu Sesi yang sangat menyambut. Begitulah setiap beda. Bila kita ingin mengajak teman datang ke suatu tempat ya, sebaiknya memang ada kita yang mendampingi. Jadi mereka merasakan tempat ini nggak asing, tempat ini menyenangkan ya. Semua orang sukacita, terasa ada welas aslinya. Jadi membuat orang betah dan mau datang dan mau belajar untuk Ceci itu begini ya. Semua orang datang untuk mau membagikan kasih, kehangatan dan harapan kepada sesama. Jadi berharap ini teman yang kita ajak ini juga bisa barengan kita ikut di jalan ini dengan lebih lama dan panjang. Lalu di perumpamaan kota gaib ini ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya pernah itu mendengarkan khotbah ya, seorang guru. Dia menceritakan dengan perjalanan 2 mil. Aku pikir,
Master sering mengatakan ya, penyimpangan sehelai rambut itu membuat kita akan jauh dari tujuan kita, yang 1 mil itu ya. Di cerita ini ada gini, perjalanan 1 mil ini kita sebagai murid yang ataupun relawan ya, yang mengakui Master sebagai guru. Kita cobalah menjadi murid yang penurut, menaati kata-kata pesan Master. Saat kita kadang nggak tahu kenapa kita disuruh begini. Tapi karena kalau kita bilang kenapa, kita pasti menolak. Tapi kalau kita karena murid yang tulus, ikuti, penurut, guru bilang apa itu pasti yang baik. Karena dia udah pernah mengalami. Dia tahu cara ini bisa membawa kita muridnya ke tujuan yang lebih baik. Jadi kita baik-baik nurut. Nah, selama 1 mil ini kita nurut, kita akan lebih aman sentosa lah, damai sampai tujuan. Tapi di mil kedua ini, karena kita udah, seperti aku menganggapnya ya, seperti sesi yang udah mencapai ke arah yang mau memikul tanggung jawab ke komite ya. Mil kedua ini tugasnya lebih mesti menguatkan diri. Pada saat mil kedua ini, mereka mulai mengemban, membimbing yang sesama teman-teman yang lain untuk barengan jalan. Di mil kedua ini selama perjalanan mereka selalu mencatat. Selama perjalanan per satu step-step itu ada kondisi apa yang mereka hadapi dalam perjalanan ini, mereka tulis. Di perjalanan ini ada hal positif apa, hal yang harus diperhatikan apa, jalanan. Jadi setiap perjalanan itu ada tuntunan, ada kisah-kisah. Jadi kita yang mau mengikuti ya, kita ada guru, juga ada relawan pembimbing. Kita boleh ikuti penuntun mereka, karena mereka sudah mengalami, mereka bisa memberi perhatian. Mungkin kadangkala penafsiran kita beda-beda, tapi kita coba berbalik lagi. Yang dia katakan ini, kita diam sejenak, dengarkan sisi empati dia, dari empati atau pihak pembicara. Kita posisi dia, mungkin ini benar ya. Sisi pandangku jadi berbeda dan bisa mendapatkan manfaat yang baik dari di sini saya merasakan Suci luar biasa ya. Master menginginkan semua jejak-jejak Dharma yang telah dilakukan relawan sedunia ini direkam sehingga kapanpun kita bisa membuka lagi ya. Oh, ada kisah ini ada dalam Dharma yang ini. Sehingga kita bisa lebih memahaminya. Kan lah sesung sejeman semuanya ya. Kita belajar. Oke, karena Lisa ya. Jadi, nah, saya ini mau tambahkan lagi ya yang tentang tadi Soranto ya. Jadi kita ini juga harus bisa membedakan ya mana persoalan dengan masalah personal. Ya, nah biasanya banyak ya terusan kita di dalam apa ya? Kadang kita sering mencampurkan ya antara masalah dengan persoalan tersebut. Misalnya contoh ya, karena kita misalnya nih ada suatu hal yang kadang kita kurang suka orang tersebut, artinya segala masalah pun yang benar pun artinya kita anggap itu sudah tidak benar. Misalnya contoh ya. Oke, jadi makanya jika ada permasalahan, harusnya ya kita duduk bersama ya, mungkin ada yang memfasilitasi. Nah, dengan hati yang polos, jernih, kita lepaskan ego sama-sama untuk memecahkan masalah tersebut, seperti itu. Ya, jadi nah kemudian terhadap yang orang yang tidak berjodoh dengan kita pun ya kita harus maulah menjadi jodoh baik ya, merubah yang tadi buruk menjadi baik. Dan kita juga harus introspeksi diri ya. Mungkin saya tahu semangat Sesiung Haryanto biasanya kalau Sesiung kan semangat ya. Saya juga mungkin sama kondisi demikian Siung ya. Saya juga alami jujur ya. Nah, mungkin kita punya niat baik ya. Kita mungkin punya niat baik, langkah kita terlalu cepat. Tapi kita juga harus sadari kadang belum tentu kemampuan orang untuk mengikuti langkah kita.
Nah, itu yang saya alami Siung gitu loh. Ya. Jadi lalu gimana? Nah, cobalah kita berpikir kita bisa nggak cari cara lain atau mungkin yang lebih simpel dan sebagainya. Nah, jadi kita pakai metode terampil ya untuk sebagai solusi tersebut sih gitu loh. Ya pokoknya intinya adalah Siung Sece, kita sama-sama ini adalah melatih diri lah. Di sisi melatih diri tidak ada benar salah, cuman sudut pandang yang berbeda. Nah, gimana kita bisa harmonis itu yang terpenting. Kita bisa banyak kegiatan tapi kita tidak ada harmonis itu akan sangat percuma. Ya, jadi hesin bersatu hati, heci harmonis, huai menyayangi, sieli gotong royong, itulah yang benar-benar harus kita terapkan secara baik. Ya, oke, Sesiung ini saya minta maaf dulu ya kepada Sesiung Johannes sama Sesiung Husen karena kita nanti akan ke ini ya ke painen pada master ya. Jadi saya pikir kita mungkin akan segera tutupi aja nanti next ya Sesiung ya. Saya akan dulu ke Vivi Liang Sece, ke Gunawati Sece, Sucing Sesiung, Hoklai Sesiung, Indah Sece. Ya, kemudian ada Herianto Sesiung, Elisa Intan Sece, saya penutup tadi ya. Oke, nah ini kita coba dulu ke kosakata, silakan. 之后上人开示，感恩这个师伯，金寺妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang, perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Perumpamaan kota gaib. Hua Cheng Zhi Yu, perumpamaan kota gaib. Fu Tao Huang Yuan, jalan kebudayaan adalah luas tak terbatas. Ti Li, mengingatkan diri dan menyemangati diri. Kao Yuan, dataran tinggi. Zhao Jing, menggali sumur. Santa Aseng Qi Jie, 3 asam keyaya kalpa. Fang Xing Wei Ai, terus berkembang. Chipen, langsung menuju tujuan. Chan Chan Zixi, merasa puas dengan diri sendiri. Xu Yang, mengembang biakan. Yang Jing Xu Rui, menjaga semangat dan menghimpun kekuatan. Kanen Sheng Shipo,早上好. Ya, kanen ya, Vincent Capusa. Oke, Sheng Sece, mari kita tutup simpasium di pagi ini dengan memberikan penghormatan. Qing Xili, Qing He Chang, Xiang Fo Pusa, Ji Sang Ren, Xing Sa Wen Xin Li, Wen Xin, Zai Wen Xin, San Wen Xin, Amitofo, Sheng Sece, ya, Mingtian Chen ya. Ini nanti ada painen sama master ya, yang di linknya YouTube itu ada pilihan yang Mandarin sama Indonesia, silakan Sheng Sece ya untuk ikut ya. Jangan lupa absensi ya, yang bagi yang belum absensi kan semuanya. Mingtian Chen. 阿弥陀佛，感恩什么？